mulai masuk kepada materi. Nah, ini adalah beberapa rangkuman materi untuk kali ini ya. Kita akan mulai dari pengertian sosiologi. Untuk pengertian sosiologi mungkin di bab sebelumnya, di poin sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Ada beberapa materi, ada beberapa pengertian sosiologi dari menurut para ahli. Tapi kita akan melihat lagi pengertian sosiologi ini menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum masyarakat. Dan untuk menurut Max Weber, ini dari orang baratnya ya, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Dan dari berbagai, sebenarnya ini banyak sekali pengertian-pengertian sosiologi menurut para ahli, tapi saya akan mengambil dan sudah mengambil pengertian sosiologi menurut dari Sujono Sukanto dan Max Weber. Dari berbagai tokoh ya, dapat diambil pengertian bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok yang ada di masyarakat ya. Jadi untuk ilmu sosiologi ini tidak hanya diambil dari individu atau satu individu saja, tetapi antar individunya, lalu individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Lanjut lagi ke materi selanjutnya adalah ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Untuk ciri-ciri dan hakikat sosiologi ini menurut Harry M. Johnson dalam bukunya Sukanto 2012, sosiologi berbagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 ya: empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kita lihat dan telah satu persatu. Empiris yang artinya tidak spekulatif ya, atau tidak menduga-duga. Spekulatif itu harus didasarkan kepada observasi, lalu atas dasar fakta dan kenyataan. Jadi kita tidak hanya menduga suatu fenomena atau suatu kejadian itu hanya di belakang meja saja, tapi kita melihatnya atas dasar observasi yang langsung terjun ke lapangannya, melihat dengan mata kepala kita sendiri dan atas fakta dan kenyataan ya. Tidak ada unsur tipu menipu, tidak ada unsur spekulasi menduga-duga, tapi atas dasar fakta dan kenyataannya yang terjadi di lapangan dan apa yang kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Yang kedua adalah teoritis. Dari hasil observasi dapat disusun sebuah teori. Setelah kita melihat suatu fenomena itu atau suatu kejadian itu, lalu kita susun sebuah teori. Mengapa misalnya fenomena itu terjadi, akibatnya apa, lalu dampaknya apa, lalu penyebabnya apa. Kita susun sebuah teori dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Untuk yang kumulatif, yang berarti teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori yang terdahulu. Setelah kita mendapatkan teori yang di tahap kedua yang teoritis ini, lalu kita perbaiki apabila ada kekurangan, kita perhalus lagi, lalu memperbaiki, memperhalus, memperluas ya teori yang sudah kita susun sebelumnya. Yang terakhir adalah non-etis. Non-etis ini yakni tidak mempersoalkan baik atau buruknya fakta atau fenomena tertentu, tetapi menganalisis hal tersebut dari berbagai sudut pandang. Nah, ini yang paling penting. Untuk non-etis dalam ilmu sosiologi, sifatnya itu kita tidak mempersoalkan sesuatu itu baik atau buruknya, tetapi kita menganalisis mengapa misalnya sesuatu itu bisa buruk, sesuatu itu bisa baik. Tapi bukan berarti kita melihat sesuatu itu langsung menjudge atau menilai itu baik atau buruk, tapi kita menganalisis terlebih dahulu mengapa sesuatu ini bisa menjadi baik, mengapa sesuatu ini menjadi buruk, akibatnya apa,
kita lihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja, begitu. Ini ciri-cirinya ya. Kita lihat untuk hakikat sosiologi. Untuk hakikat sosiologi menurut Sel Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. Kalau tidak salah ada 7 poin. Ya, 7 poin. Yang pertama adalah sosiologi dan ilmu sosial. Ini tipe ya. Ilmu sosial bukan ilmu pengetahuan alam, sudah jelas ya. Sosiologi juga hanya dipelajari di di kelas IPS. Merupakan disiplin ilmu kategoris yang artinya memiliki kategorinya tersendiri, begitu. Merupakan ilmu pengetahuan murni, sudah jelas ya. Untuk sosiologi ini jelas-jelas sudah murni ya, sudah jelas-jelas memiliki kategorinya tersendiri. Merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Jadi untuk ilmu sosiologi itu bukan ilmu pasti lah. Tidak seperti matematika yang 1 tambah 1 sudah pasti 2. Tapi untuk ilmu sosiologi tidak seperti itu ya, karena sifatnya abstrak. Karena untuk ilmu sosiologi kita melihatnya non etis itu ya. Seperti ciri-cirinya banyak tadi ya, ada 4 ciri-ciri. Jadi untuk ilmu sosiologi itu sifatnya abstrak ya. Karena kita tidak bisa memastikan sesuatu itu termasuk A atau termasuk B ya, tidak bisa mengkategorikan atau sesuatu itu adalah hal yang sudah pasti ya. Untuk yang kelima, bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum. Jadi kita melihat sesuatu itu membuat suatu pengertian dan bisa diartikan secara umum ya. Jadi tidak hanya kita saja yang mengartikan, dan tidak hanya untuk kita saja, tapi kita artikan dan khalayak umum bisa dapat memahaminya. Untuk yang keenam, merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Empiris itu menurut kenyataan, yang observasi tersebut ya, sesuai yang terjadi di lapangan, sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Dan rasional itu menurut akal sehat kita ya. Terakhir, merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Nah, ini sudah pastilah ya, sudah jelas, sudah clear bahwa ilmu sosiologi ini adalah bisa dipelajari oleh khalayak umum dan tidak hanya untuk kalangan khusus saja, begitu. Dan untuk hari ini, untuk video pembelajaran ini dicukupkan saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.